Selamat hari Sabat. Laporan mission kita pada itu adalah karena Tuhan. Sheena Davis 29. Adik perempuan saya berusia 10 tahun. Shakira mula mengadu sakit belakang setelah tergelincir di tangga basah di luar rumah kami di Murviana, Trinidad dan Tobago. Kami pikir dia telah mengalami kecederaan otot, lalu memberikan dia obat penahan sakit. Rasa sakit itu tidak hilang setelah seminggu, jadi kami membawanya ke hospital. Dokter memberinya lebih banyak obat penahan sakit. Shakira berhenti makan, perutnya membengkak. Kami menghantarnya kembali ke hospital. Dokter kata, saya rasa dia menghadapi bara. Shakira adalah anak yang gembira dan berusaha menjadi orang yang paling ceria di dalam bilik hospital. Para dokter jatuh sayang kepadanya. Setelah setahun dia diisytiharkan bebas daripada bara. Beberapa bulan selepas dia pulang, bara itu kembali lagi. Saya menghabiskan banyak malam menemaninya di hospital. Saya ingat ketika dia mengerang, pegang saya, perut saya, pegang saya, perut saya. Dia dalam kesakitan yang teruk. Dokter mengatur pembedahan. Mama, saya tidak mau melakukan pembedahan ini, kata Shakira. Tetapi kita harus melakukannya agar Anda dapat hidup, jawab ibu. Shakira meninggal sebulan selepas pembedahan itu. Saya sedang dalam perjalanan ke hospital ketika ibu menelepon menyampaikan berita itu. Saya menangis. Ibu bagaimanapun tidak menangis. Mama, adakah sesuatu yang tidak kena? Saya bertanya semasa pengebumian. Kenapa kamu tidak menangis? Dia tidak pernah menjawab. 4 bulan kemudian, kaki ibu mula bengkak. Dia tinggal 2 minggu di hospital. Dokter mendiagnosisnya mengalami kemurungan akibat kematian Shakira. Dia mencadangkan konseling, tetapi ibu enggan pergi. 6 bulan kemudian dia meninggal. Kematian ibu saya yang sangat segera setelah kematian adik saya menghancurkan saya, tetapi kemudian menjadi lebih teruk. Seseorang sepupu Mark sering mengunjung saya sebab menghiburkan saya dan menenangkan pikiran saya daripada memikirkan 2 kematian yang tragedis itu. 6 bulan setelah ibu meninggal, sepupu itu meninggal dalam kemalangan kereta. Rasa sakit di dalam diri saya nampaknya terlalu banyak untuk ditanggung. Teman lelaki saya mempunyai banyak tato di lengan, di dada, di belakang, dan di mulutnya. Saya tahu bahwa tato itu menyakitkan, maka saya memutuskan bahwa tato dapat meringankan kesakitan saya, menindikkan hidung saya. Tetapi kesakitannya tidak mencukupi. Jadi hidung saya ditindikkan lagi. Kemudian saya menindik telinga saya dan mendapatkan tato di dada. Kesedihan masih berterusan. Kemudian teman lelaki saya lemas dalam kemalangan berenang. Apabila saya mendapat panggilan telepon, saya tidak percaya. Saya teringat kepada kakak, ibu, dan sepupu saya. Sekarang teman lelaki saya sudah mati. Saya mula menjerit. Saya menelepon tempat kerja saya untuk mengatakan bahwa saya tidak dapat datang ke majelis koprat pada malam itu karena saya harus mengenal pasti mayat teman lelaki saya di hospital.
majikan saya menyuruh menunggu keponakannya Mars. Dia akan menjemputmu, katanya. Melihat jenazah teman lelaki saya seperti akhir bagi hidup saya tidak nampak alasan untuk hidup. 4 bulan kemudian saya mengalami keguguran. Hidup kelihatan gelap, tetapi Mars membawa sedikit cahaya dalam hidup saya. Dia mengunjungi saya setiap hari dan berkongsi ayat-ayat Alkitab. Pernahkah Anda mendengar Yohanes 3 ayat 16? Dia bertanya. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Suatu hari, Mars membawa saya berjumpa dengan ibu bapaknya. Ayahnya mendengar kesedihan saya dan memberi saya nomor teleponnya. Sekiranya Anda memerlukan seseorang untuk bercakap, hubungi saya, katanya. Bersabarlah, Tuhan mempunyai tujuan untuk Anda. Selepas itu, Mars sering membawa saya mengunjung ibu bapaknya. Saya suka mereka dan saya berminat untuk mendengar mereka bercakap tentang Tuhan. Suatu hari ketika kami berbual-bual, saya bertanya sama ada saya boleh pergi ke gereja bersama mereka. Tentu sekali, kata ibu bapak itu. Mars tidak mengatakan apa-apa. Sabat berikutnya, saya pergi ke gereja bersama Mars dan ibu bapaknya. Semasa kami beribadah minggu demi minggu, saya mulai merasa gembira lagi. Khotbah-khotbah itu seolah-olah khusus untuk saya. Kesakitan saya meredah. Saya membaca Alkitab dan panduan pengajian Alkitab sekolah sahabat dewasa setiap hari, mencari jawaban mengenai kehidupan. Pada satu hari Sabat, khotbah meminta mereka yang ingin memberi hati mereka kepada Yesus dalam pembaptisan agar berdiri. Saya segera berdiri. Saya tahu bahwa saya mau hidup untuk Yesus. Mars juga berdiri. Kemudian saya mengetahui bahwa Mars telah berhenti menghadiri gereja 5 tahun sebelumnya dan hanya kembali ketika saya meminta untuk pergi. Ibu bapak Mars sangat gembira. Mereka telah berdoa agar Mars kembali kepada Yesus. Mars dan saya dibaptiskan pada hari yang sama dan berkawin 11 bulan kemudian. Kadang-kadang orang berkata kepada saya, Anda tidak tahu apa yang saya lakukan. Kemudian mereka mendengar kisah saya dan berkata, Anda telah melalui semua itu? Bagaimana Anda masih hidup? Saya menjawab, itu adalah karena Tuhan. Dia telah memberi saya kehidupan baru. Persembahan sahabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka pusat pengaruh hidup lebih baik untuk melatih para pelajar menjadi misionaris di University Caribbean Selatan di Trinidad dan Tobago.